Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajidatin Solihah akan menjelaskan bab amalan isim fa'il yang ada di dalam kitab Audhul Manahij. Di sini saya sudah tuliskan isim fa'il memiliki amal yang amalnya mengikuti seperti amalan fi'ilnya. Nah, fi'il yang dipakai di sini yaitu fi'il mabni maklum atau fi'il yang aktif, kata aktif. Di sini ada 3 bentuk amalan isim fa'il. Dalam 3 bentuk itu, dalam satu bentuk ada 3 macam. Di sini sudah saya tuliskan macam yang pertama. Apabila fi'ilnya berupa fi'il lazim, maka isim fa'il juga beramal seperti fi'ilnya. Fi'il lazim itu fi'il yang ketika dibuat kalimah dia tidak membutuhkan maf'ul. Di sini sudah saya berikan contohnya. Zaidun mujtahidun auladuhu. Adapun Zaid itu mujtahidun. Mujtahidun artinya rajin. Adapun Zaid itu rajin. Auladuhu. Siapa yang rajin? Anaknya yang rajin. Nah, mujtahidun di sini adalah isim fa'il dari asal kata ijtahada yang artinya bersungguh-sungguh atau rajin. Nah, di sini bisa kita lihat ijtahada ini tidak membutuhkan maf'ul ya. Di sini hanya membutuhkan fa'il. Nah, Zaidun di sini sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar, auladuhu sebagai fa'il. Auladuhu artinya anaknya Zaid. Jadi apabila fi'ilnya kan tadi ijtahada. Ini fi'il madi. Nah, apabila fi'ilnya berupa fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul, maka ketika fi'ilnya sudah berubah menjadi isim fa'il, amalnya juga sama, tetap tidak membutuhkan maf'ul. Seperti itu. Selanjutnya, amalan isim fa'il bentuk 1, macam kedua, yaitu apabila fi'ilnya berupa fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh pada maf'ul, maka isim fa'ilnya juga beramal seperti fi'ilnya. Muta'addi artinya yang butuh pada maf'ul atau objek. Contohnya, Zaidun, doribun, Muhammadun, unuqohu. Zaidun, doribun, Muhammadun, unuqohu. Adapun Zaid itu memukul Muhammad. Apa yang dipukul? Lehernya. Nah, doribun di sini adalah isim fa'il. Bentuk isim fa'il yang berasal dari fi'il madi doroba, yang artinya memukul. Nah, ketika fi'il doroba ini sudah dirubah menjadi isim fa'il, maka pengamalannya tetap sama-sama membutuhkan maf'ul atau objek. Nah, objeknya adalah ini dia, maf'ul, unuqohu, leher. Zaidun memukul Muhammad terhadap lehernya Muhammad. Jadi, ketika isim fa'il yang berasal dari fi'il muta'addi itu tetap beramal seperti amal fi'ilnya, yaitu membutuhkan pada maf'ul. Selanjutnya, macam ketiga masih dalam bentuk ke-1, yaitu apabila maf'ul lebih dari 1, maka isim fa'il dimudhofkan pada maf'ul yang pertama. Jadi di sini ada maf'ul tapi lebih dari 1, bisa jadi 2 atau 3. Nah,
isim fa'ilnya ini memudofkan maf'ul yang pertama, maf'ul yang lebih dulu, yang lebih dekat posisinya dengan isim fa'il. Nah, pengamalannya seperti apa? Pengamalannya yaitu menasobkan maf'ul setelahnya. Di sini ada contoh. Zaidun mu'tiyu Muhammadin akhahu al-mala. Zaid memberikan kepada Muhammad, kepada adiknya Muhammad, apa yang diberikan, yaitu hartanya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat maf'ul dan maf'ul. Muhammad aslinya maf'ul karena dia dimudofkan oleh isim fa'il yang ada di depannya, maka Muhammad ini menjadi mudhof ilaih yang mengharokkan jar, mu'tiu Muhammadin. Lalu bagaimana pengamalannya? Nah, setelah isim fa'il dan maf'ul pertama dimudhofkan, maka pengamalannya yaitu menasobkan keduanya, menasobkan dua kata ini, akhohu dan al-mala. Mu'tiyu isim fa'il yang berasal dari kata a'to, artinya memberikan. Zaidun mu'tiyu Muhammadin akhohu al-mala. Zaid telah memberikan, Zaid memberikan kepada adiknya Muhammad, yaitu hartanya. Hartanya Zaid diberikan kepada adiknya Muhammad. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya cara yang ketiga ini, macam yang ketiga dari bentuk yang pertama, apabila ada maf'ul lebih dari satu, nah isim fa'ilnya ini dimudofkan dulu kepada maf'ul yang pertama. Setelah dimudofkan, baru keluar amalnya isim fa'il, yaitu menasobkan maf'ul setelahnya. Oke, selanjutnya kita ke bentuk yang kedua dari amal isim fa'il. Nah, bentuk kedua ini boleh mendahulukan pengamalannya isim fa'il. Nah, pengamalannya isim fa'il kita dahulukan seperti dalam contoh as-sariqu Zaidan doribun. Nah, kalau seperti contoh-contoh sebelumnya tadi, biasanya isim fa'il itu ditaruh di tengah atau di depan. Nah, di sini isim fa'il kita susun di akhir. Nah, maka dari itu saat kita membuat contoh atau kalimat, kita boleh mendahulukan pengamalannya isim fa'il. As-sariqu Zaidan doribun. Namun ketika kita terjemahkan, artinya tetap kita mendahulukan isim fa'ilnya. As-sariqu adapun Zaid, adapun pencuri. As-sar itu pencuri, adapun pencuri itu memukul Zaid. Nah, doribun ini asal katanya dari fi'il madi, yaitu doroba. Doroba ini berupa fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul. Nah, di mana maf'ulnya? Ini dia maf'ulnya, yaitu Zaid. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat, kita boleh mendahulukan pengamalannya isim fa'il di sini. Isim fa'ilnya kita taruh di akhir. Tapi ketika saat menerjemahkan, kita kembali kepada susunan awal, yaitu as-sariqu doribu Zaidan. Adapun pencuri itu memukul Zaid, terhadap Zaid. Seperti itu. Oke, selanjutnya bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang ketiga dari amalan isim fa'il, ada i'rab yang ikut pada isim fa'il. Nah, di sini ada dua i'rab yang boleh ikut kepada isim fa'il. Yang pertama, boleh dibaca jar karena mengikuti lafadz sebelumnya, dan yang kedua boleh juga dibaca nasab
karena menjaga kedudukannya, yaitu maf'ul. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Huwa mubtadi jahim wa malin. Nah, lafadz malin di sini mengikuti lafadz jahim. Di sini mubtadi menjadi adalah isim fa'il. Nah, lafadz malin mengikuti lafadz jahim. Mubtadi artinya mencari. Huwa mubtadi jahim wa malin. Nah, jahim ini asal kedudukannya maf'ul, tapi dia diidofahkan atau dimudofkan kepada isim fa'ilnya. Jadi artinya dia mencari kedudukan dan harta. Malin artinya harta. Kalau kita artikan, dia, seseorang, mencari terhadap kedudukan dan harta. Nah, jadi jahim di sini asal kedudukannya adalah maf'ul, tapi karena diidofahkan kepada isim fa'il, maka dia menjadi jer, menjadi kasroh. Selanjutnya, kita fokus kepada lafadz malin. Nah, lafadz malin di sini kita ikuti, boleh dibaca jer. Dibaca jer karena mengikuti lafadz sebelumnya. Huwa mubtadi jahim wa malin. Nah, maka di sini ketika lafadz jahim ini jer, maka lafadz malin mengikuti lafadznya jahim, yaitu jer. Di sini kita harus menambahkan huruf athof ya. Nah, di sini ada huruf athof, yaitu wawu athof. Selanjutnya, boleh juga dibaca nasab karena menjaga kedudukan. Kedudukannya apa? Yaitu maf'ul. Tadi jahim dia juga maf'ul ya, karena diidofahkan dengan isim fa'il, maka dia jadinya jer. Nah, lafadz setelahnya nih, lafadz malan, ini tetap kita jadikan maf'ul. Boleh ya, boleh tetap kita nasabkan, tetap bisa dibaca nasab, tetap kita jaga kedudukannya, yaitu menjadi maf'ul. Jadi di sini amalan yang ketiga, bentuk yang ketiga, boleh dibaca jer, boleh juga dibaca nasab. Dan masing-masing kenapa boleh dibaca jer? Karena mengikuti lafadz sebelumnya. Nah, kenapa boleh dibaca nasab? Karena menjaga kedudukannya, yaitu tetap menjadi maf'ul. Maf'ul dari mubtadi. Nah, mubtadi sendiri adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul. Nah, maka dari itu di sini ada dua maf'ul. Kita bisa ubah akhirnya, bisa dibaca jer atau bisa dibaca nasab. Selanjutnya, teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Baharul Ulum. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yakni Aqidatin Sholihah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan amalnya isim fa'il? Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Sahidah ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Aqidatin Sholihah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mendahulukan amalan isim fa'il dalam bab amalnya isim fa'il? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Imam Baharul Ulum. Apa yang dimaksud lebih jelas tentang amalnya isim fa'il? Nah, amalnya isim fa'il ada atau dipakai pada saat isim fa'il dibuat menjadi sebuah kalimat atau disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini ada contohnya. Zaidun mujtahidun auladuhu. Nah, kata atau isim fa'il mujtahidun ini dia akan beramal apabila dia sudah dimasukkan fa'ilnya, sudah dimasukkan maf'ulnya. Nah, isim fa'il ini dia bakal beramal menjadi seperti fi'ilnya.
Akan tetapi apabila isim fa'il tidak dibuat menjadi sebuah kalimat, contohnya hanya tulisan mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, maka dia seperti sebuah kata sifat. Dia akan menjadi sebuah kata sifat dan dia tidak akan beramal seperti amalnya isim fa'il yang sudah dibuat menjadi kalimat. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sahidah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mendahulukan amalnya isim fa'il? Oke, Sahidah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Kemarin tadi sudah dijelaskan ya bahwa mendahulukan pengamalannya isim fa'il itu diperbolehkan. Tapi apabila Sahidah tidak ingin mendahulukan pengamalannya, mungkin karena lebih sulit atau lebih enak isim fa'ilnya ditaruh di depan, itu tidak apa-apa. Nah, di dalam kitab Audul Manahij diperbolehkan mendahulukan pengamalannya. Jadi yang didahulukan ini pengamalannya isim fa'il dalam sebuah kalimat. Di sini udah ada lagi contohnya ya, seperti yang tadi, as-sariqu zaidan doribun. Nah, di sini doribun ini isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya ini tidak boleh ditaruh di belakang atau diakhirkan. Nah, yang mana pengamalannya? Karena doribun berasal dari kata doroba yadribu. Nah, doroba yadribu ini merupakan fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul. Nah, kita lihat di sini. Lafaz zaidan menjadi maf'ul. Dari isim fa'il yang mengamal seperti fi'ilnya, yaitu muta'addi. Nah, berarti sudah jelas ya bahwa pengamalannya itu memang didahulukan, boleh didahulukan dalam contoh ini. Seperti contoh yang di sini, pengamalannya kita dahulukan, fa'ilnya juga kita dahulukan. As-sariqu zaidan doribun. Nah, ini pengamalannya itu membutuhkan kepada maf'ul. Nah, maka maf'ul didahulukan, baru kita tulis isim fa'ilnya. Seperti itu jawabannya. Semoga paham, Sahidah. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena itu masih dalam proses belajar ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.